Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2122 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar ada 7 hal yang dibenci Tuhan. Perhatikan ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kekejian itu hal yang menjijikan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Jangan-jangan kita melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan, yang menjijikan di mata Tuhan. Apa itu? 7 perkara yang dibenci Tuhan. Yang pertama, ayat 17. Mata sombong. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Makanya Alkitab mengatakan orang yang sombong pasti direndahkan oleh Tuhan. Dengar baik. Di dalam firman Tuhan ini katakan, mata sombong artinya kita melihat orang lain dan merendahkan mereka, meremehkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang dengan orang-orang model seperti itu. Cepat atau lambat, orang yang suka merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, mereka pasti akan ada di posisi itu. Mereka akan direndahkan, diremehkan orang, karena Tuhan tidak senang dengan dosa kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, saudara lebih daripada orang lain, tetaplah rendah hati. Amin. Jangan pernah sombong. Karena apa yang kita punya, semua pemberian Tuhan bukan kita punya. Hanya titipan dari Tuhan. Jadi, kalau saudara diberkati Tuhan, tetap rendah hati. Amin. Karena semua yang kita miliki, saudara, kita tidak akan bawa pulang. Makanya saudara tempatkan dirimu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan cara hidup rendah hati. Amin. Karena kalau kita sombong, firman Tuhan ini katakan, itu perkara yang dibenci Tuhan. Kalau kita benci sama orang lain, lalu mereka datang ke rumah kita, saya mau tanya, kita mau buka pintu nggak? Pasti kita akan tutup rapat-rapat pintu. Dia mungkin sudah mengetuk pintu, tapi kita tidak akan mendengarnya. Kita tidak akan pernah membuka pintu kepada orang yang kita benci. Saudara, demikian halnya yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati dimanapun kita berada. Jangan pernah melakukan dosa kesombongan. Walaupun kita memang sejak kita lahir, kita diberikan satu bakat sombong, saudara. Tapi setelah kita mengetahui firman Tuhan,
tetap rendah hati. Jangan pernah sombong. Saudara, dengar ini baik-baik. Saya selalu mengatakan ini, orang yang sombong bukan hanya sok, saudara. Bukan hanya sekedar memamerkan apa yang dia punya. Betul, itu orang sombong. Tapi saya mempelajari firman Tuhan. Orang yang sombong secara rohani adalah mereka yang tidak pernah cari Tuhan. Itu orang sombong. Merasa dia hebat, merasa dia kuat, merasa dia bisa, tidak perlu Tuhan. Itu orang sombong. Orang-orang sombong itu nggak mau pergi ke ibadah, nggak mau melayani. Itu orang sombong. Saudara coba cek diri saudara. Jangan-jangan saudara melakukan dosa yang dibenci Tuhan, tapi nggak kelihatan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan bertobat. Karena itu adalah dosa yang dibenci Tuhan. Yang kedua, lidah dusta. Saudara, saya menangkap di sini, kalau sudah bicara lidah dusta, ini berarti sudah menjadi karakter orang itu yang suka bohong. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan benci dengan orang yang suka bohong. Saudara, katakan dengan apa adanya jujur. Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur. Tuhan dekat dengan orang-orang yang jujur. Amin. Sebaliknya, kalau kita suka berdusta, Tuhan jauh dari kita. Bahkan Tuhan benci. Itu perbuatan yang menjijikkan di mata Tuhan. Makanya saudara yang masih suka-suka bohong, suka berkata-kata dusta, bertobat. Saudara, ada banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan sendiri, orang-orang Kristen. Saya mau tanya, pendeta ada nggak yang suka berkata dusta? Ada, saudara. Majelis ada nggak? Ada. Apalagi jemaat. Tapi saya percaya pendengar renungan pagi ini tidak suka berdusta. Amin. Selalu berkata jujur. Amin. Saudara, saya mau bilang, saudara, banyak di antara kita yang suka dusta. Betul mereka orang Kristen. Dalam tanda kutip mereka anak-anak Tuhan. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara, kalau saudara menemukan orang-orang seperti itu, bilang kepada mereka, bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, 7 perkara yang dibenci Tuhan. Yang ketiga, mengorbankan orang yang tidak bersalah. Saudara, ini yang sering terjadi. Apalagi di istilah hukum, saudara, ada yang tukar kepala. Ada yang dikorbankan, saudara. Karena orang ini tidak mengerti apa-apa, ya, tidak sekolah tinggi sehingga dia tidak paham. Sementara ada kasus orang yang begitu besar kerugiannya. Dia melakukan hal yang luar biasa. Tapi karena dia banyak uang, saudara, tukar kepala. Sehingga orang yang tadi tidak tahu apa-apa ditimpakan masalah ini, saudara, kepada dia. Ini hati-hati. Saya banyak menemukan, saya sering pelayanan di penjara, saudara. Jadi saya sedikit tahu banyak orang-orang yang mengorbankan orang yang tidak bersalah. Saudara, yang masuk dalam penjara itu tidak semua mereka bersalah atau melanggar hukum. Tidak semua. Ada yang statusnya dikorbankan. Saudara, yang mengorbankan orang yang tidak bersalah. Dengar ini baik-baik. Saudara melakukan hal yang dibenci Tuhan. Dan perbuatanmu itu menjijikkan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali saya menemukan. Dalam masalah hukum, banyak orang yang dikorbankan. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Karena keterbatasan mereka. Orang-orang yang punya kuasa, punya duit. Akhirnya menimpakan kasus masalah mereka kepada orang yang tidak tahu apa-apa itu. Sehingga yang jadi korban adalah orang yang tidak bersalah. Saudara yang melakukan hal ini, bertobat saudara. Karena apa yang saudara lakukan itu adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang juga dalam bermasyarakat, padahal bukan si A yang ngambil, tapi yang
B bilang, oh dia, saya lihat dia yang ngambil. Akhirnya apa saudara? Yang tidak salah jadi korban. Hati-hati. Yang keempat, 7 perkara yang dibenci Tuhan. Merencanakan kejahatan. Perhatikan ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Banyak orang bilang begini, kalau kita sendirian ini bahaya saudara. Kita bisa berpikir hal-hal yang negatif, yang berbau-bau kriminal. Hati-hati. Makanya kita sangat membutuhkan circle kita ini yang positif. Perhatikan anak-anak Tuhan, perhatikan circle saudara, pergaulan saudara. Karena pergaulan saudara itu mempengaruhi saudara. Kalau pergaulan saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti yang dipikirkan adalah pelayanan, perkara-perkara yang di atas. Amin. Tapi kalau circle saudara, orang-orang pelaku kriminal saudara, orang-orang pelaku kejahatan, maka saudara akan juga dilibatkan dalam rencana-rencana jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang menjadi sutradara dalam kejahatan, kriminal, dan lain sebagainya, bertobat. Karena itu adalah perbuatan yang dibenci dan menjadi kekejian di mata Tuhan. Yang kelima, saudara. Sudah perhatikan ayat 18, B di sana. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saya sebut di sini, semangat sekali kalau berbuat jahat. Kalau mengadakan kegiatan rohani, ibadah, malas mau melangkahkan kaki untuk pergi beribadah. Tapi kalau diajak untuk berbuat satu kejahatan, oh dia paling di depan, saudara. Dia paling semangat, saudara. Kalau diajak nyuri ayam di tetangga, oh dia paling cepat, saudara. Tapi kalau diajak ibadah di persekutuan, waduh. Tunggu katanya ayam kencing dia baru pergi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 hal yang dibenci Tuhan. Yang kelima, mereka yang semangat berbuat kejahatan. Hati-hati, saudara. Di kampung dulu, saudara, waduh, saya paling semangat. Kalau diajak pukul orang, saudara, oh saya paling depan. Kalau diajak, oh kita lakukan hal-hal yang jahat, oh saya paling terdepan. Dan saya menyadari saya bertobat, saudara, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan sekarang baru mengerti, oh ternyata itu adalah hal yang dibenci Tuhan. Waktu itu, wah kita senang, kita happy-happy, saudara. Kita nyuri ayam, anjing orang, atau babi orang, saudara. Kita pesta dengan teman-teman kita, kita senang. Tapi ternyata itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan menjadi kekejian, hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Bertobat. Kalau saudara masih melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Wah, semangat sekali kalau korupsi, lalu buat party pesta, saudara. Bertobat. Yang keenam, saudara, 7 perkara yang dibenci Tuhan. Ayat 19, perhatikan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau yang kedua tadi, lidah dusta, tadi saya bicara ini bicara karakter orang. Memang dia sudah begitu sifatnya. Suka sekali berdusta. Nah, itu bicara karakter. Kalau yang keenam ini, saksi dusta. Dia sebenarnya orang jujur. Tapi karena dia sudah dibayar, lalu dia harus bersaksi. Akhirnya apa? Dia yang tadinya jujur, sekarang bisa tidak jujur. Itu namanya saksi dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang suka sekali bersaksi dusta. Apalagi di kampung saya, saudara. Istilah karong bocor. Karong bocor ini sangat-sangat populer, saudara. Saya kasih contoh misalnya. Suaminya berangkat kerja, kerjanya baik-baik ini. Tidak buat hal-hal yang aneh-aneh. Tapi ada saja temannya berkata kepada istrinya, tadi saya lihat suamimu ini bonceng sama cewek pirang, rambut panjang, waduh bodinya aduhai dan sebagainya, saudara. Lalu istrinya ini percaya. Suaminya pulang rumah, langsung, saudara, kena sapu lidi, saudara.
Saudara, itu namanya saksi dusta. Jangan sampai saudara, kesaksian kita akhirnya menghancurkan rumah tangga, menghancurkan pribadi atau karakter orang. Jangan saudara, itu adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Saudara bertobat kalau saudara suka bersaksi dusta. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak senang dengan orang yang suka berdusta. Tipu sana, tipu sini. Saudara, ada orang yang hasil tipu sana, tipu sini, bersaksi dusta mendapat penghasilan, saudara. Makanan yang saudara beli dengan hasil itu tidak akan jadi berkat. Sebaliknya, itu akan jadi kutuk buat saudara. Makanya saudara, kita mau mengatakan kebenaran. Kalau ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan diputar-putar, saudara. Ya jadi tidak, tidak jadi ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara melakukan kesalahan ini, bersaksi dusta, padahal orang itu tidak melakukan kejahatan, tapi saudara bersaksi di pengadilan, bersaksi di tengah-tengah masyarakat, bahwa orang itu melakukan kejahatan, padahal tidak. Lalu orang itu dihukum sosial maupun dihukum pidana. Karena kesaksian saudara, hati-hati saudara. Saudara akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebelum semuanya terlambat, bertobat. Bertobat bukan hanya mengakui kesalahan saudara kepada Tuhan. Saudara juga harus mengakui bahwa saudara sudah bersaksi dusta, mengatakan hal yang sebenarnya di depan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai sudah menyebabkan orang lain dirugikan. Tadi kan kita bicara di dalam poin 3, mengorbankan orang yang tidak bersalah. Saudara, dengan saksi dusta, saudara mengorbankan orang yang tidak bersalah. Dan dia dihukum sosial, masuk penjara, ganti rugi. Saudara, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Tapi karena kesaksian saudara, orang itu dijatuhi hukuman. Saudara yang akan Tuhan tuntut. Karena kesaksian dusta saudara. Makanya saudara bertobat. Bertobat mengakui kesalahan dosa saudara di hadapan Tuhan, dan mengakui di depan orang yang saudara sudah melakukan kesalahan. Yang terakhir, yang ketujuh, 7 perkara yang dibenci Tuhan. Perhatikan ayat 19b. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Yang ketujuh, yang dibenci Tuhan, pemecah belah. Saudara, saya mau tanya, di dalam gereja ada nggak roh pemecah belah? Ada, saudara. Tapi saya mau kasih ingatkan, orang yang suka memecah belah di tengah umat, mereka dibenci Tuhan. Saudara, banyak sekali, bahkan gereja-gereja, sudah tahu ada gereja di sana, datang lagi saudara, datang lagi lebih besar saudara, untuk mengambil gereja-gereja kecil jemaatnya. Wah, seperti itu yang terjadi. Sehingga terjadi pecah belah. Ini menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyebabkan pecah belah, saudara bersaudara akhirnya pecah. Tadinya satu gereja, terus akhirnya pecah. Nggak karuan dan sebagainya, saudara. Kalau mengembangkan diri itu bagus. Tapi kalau dasar pelayanan diawali dengan pecah belah ini nggak baik, saudara. Saudara juga kalau melayani orang yang saudara layani dari hasil curi-curi domba, saudara akan tabur tuai. Saya menyaksikan, dulu ada gereja besar, saudara, yang nyuri-nyuri domba. Sekarang domba mereka dicuri sama gereja yang lebih besar lagi. Makanya saudara, jangan melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Kalau saudara mau melayani, cari jiwa yang murni. Saya sudah bilang sama jemaat, pada semua
pengurus, pengerja di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Cari jiwa. Jangan pindahkan jemaat dari gereja lain ke tempat ini. Jangan. Cari mereka yang tidak pernah gereja. Cari mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa pengerja, pengurus di gereja bilang, Pak, itu ada dari gereja lain. Mereka sudah 2 bulan, sebulan, 3 bulan tidak gereja lagi di tempat itu. Jangan. Saya bilang, saya tidak mau tambah-tambah urusan. Cari mereka yang tidak bergereja. Ada di Bali sini orang Kristen tapi tidak bergereja. Terus yang kedua, cari mereka, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Beritakan Injil kepada mereka, menangkan mereka. Jangan memindahkan jemaat dari gereja lain. Saya paling anti itu. Saya mau murni, pelayanan murni, bukan curi-curi domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Pekerjaan iblis itu memecah belah. Gereja-gereja yang baru datang, akhirnya apa sudah? Memecah belah. Itu gereja nggak ada Roh Kudusnya. Itu alat musiknya nggak lengkap. Itu nggak ada AC, nggak nyaman di sini loh. Saudara, akhirnya apa sudah? Terjadi pecah belah. Saudara. Bertobat. Saudara ya pelaku-pelaku, bertobat. Karena apa yang sudah lakukan, hal-hal yang dibenci Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengerjakan apa yang dia ingini. Tapi belum tentu apa yang dia kerjakan adalah kehendak Tuhan. Mari saudara, kita lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan. Tadi kita sudah belajar, saudara. Mata sombong, yang pertama. Jangan sombong, karena saudara sudah jadi pemimpin. Saudara dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan banyak jiwa. Akhirnya jadi sombong, sudah hati-hati. Tetap rendah hati, amin. Yang kedua, lidah dusta. Jangan sampai saudara sudah menjadi karakter saudara untuk jadi suka berdusta. Hati-hati. Jangan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Jangan merencanakan hal-hal yang jahat. Jangan juga bersemangat untuk melakukan dosa atau kejahatan. Saudara paling di depan. Kalau mau ajak ibadah, tidak pernah kelihatan. Hati-hati, saudara. Jangan suka bersaksi dusta. Saya percaya saudara semua orang benar, orang baik, orang jujur. Di saat saudara diminta untuk bersaksi, katakan apa adanya dengan jujur. Jangan sampai uang membelokkan kejujuran saudara. Yang terakhir, kita belajar, jangan menjadi pemecah belah. Jangan menjadi pemecah belah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah gereja Tuhan, umat Tuhan. Jangan. Tetap menjadi penyatu, bersatu, lebih kuat, lebih diberkati daripada memecah belah, dibenci Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.